Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rudi ya di mata kuliah aljabar linier. Kita hari ini akan bahas tentang pendahuluan vektor ya. Yaitu nanti menunya adalah definisi vektor, notasi vektor, kemudian vektor di R2, vektor di dimensi 3 artinya R3 ya. Nih. Terus panjang vektor atau norm vektor, biasa disebut seperti itu juga. Kemudian apa itu vektor satuan? Selanjutnya aljabar vektor, kemudian rumus perbandingan vektor. Oke, saya pikir itu Anda juga pernah dapat di SMA ya. Tentang materi ini. Oke, tujuan pembelajarannya adalah setelah menyaksikan pembelajaran ini atau menyimak pembelajaran ini, Anda bisa menentukan penyelesaian operasi aljabar vektor, penjumlahan maupun perkalian. Oke, yang pertama kita lihat itu vektor itu apa, definisinya. Vektor adalah himpunan ruas garis yang berarah yang mempunyai besar dan arah yang sama, di mana panjang ruas garis berarah itu disebut panjang vektor dan arahnya ya disebut adalah arah vektor. Artinya vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Gitu ya. Jadi yang contoh yang bukan vektor ya, misalkan berat badan. Berat badan itu bukan vektor karena dia tidak punya arah. Misalkan 50 kilo ya sudah aja satuannya yang kita punya. Atau besarannya aja, tapi arahnya tidak kita punya gitu ya. Tapi kebanyakan vektor ini diaplikasikan atau digunakan di ilmu fisika ya. Itu misalkan kecepatan ya. 2 km per jam arah mana gitu ya. Gitu. Ya, jadi yang sesuatu yang punya besar, nilai, dan juga arah. Oke, besaran vektor itu artinya adalah panjang vektornya, panjang garisnya kalau dinotasikan dalam garis. Kemudian arahnya biasanya dinotasikan dengan tanda panah. Ke atas, ke bawah, kanan, kiri, atau kemanapun ya. Dan arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Sumbu X positif tahu ya, yang horizontal, yang sebelah kanan. Gitu ya. Oke, next. Oke, ya vektor kebanyakan disajikan dalam bentuk ruas garis. Ada juga yang disajikan dalam bentuk kolom, ya matrik maksudnya matrik kolom maupun matrik baris. Nah, boleh itu juga sama, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat vektor yang dinotasikan dengan sebuah garis, ya ini dari titik A ke titik B, ya titik A itu disebut sebagai titik pangkal. Kemudian B-nya adalah titik ujung, seperti itu ya. Maka ini ditulis vektor AB ya. Dan lihat yang atas, nah atas ini ada garis dan kemudian ada panahnya. Ya, jadi dia AB itu berarti titik pangkalnya di A dan titik ujungnya di B. Nanti beda lagi dengan vektor BA. BA itu berarti pangkalnya di B, ujungnya di A. Oke. Kemudian nanti kalau Anda untuk menulis ya mungkin cukup begini aja, nggak masalah saya pikir. Nah ini gini ya, boleh. Atau nanti dikasih gini, nah gitu. Biar kelihatan itu adalah arahnya, adalah vektor gitu ya. Oke, kemudian ini sudutnya ya, sudut dengan sumbu X-nya 45 derajat. Gitu, ya. Oke, next lagi. Ya, notasi penulisan vektor. Yang pertama bentuk vektor kolom. Kemudian yang kedua dalam bentuk vektor baris. Ya, yang bentuk pertama dulu, nanti yang bentuk ketiga belakangannya. Bentuk yang pertama itu nanti kita tulis dalam bentuk kolom. Ya, dimaksud kolom itu karena cuma ada satu kolom ya. Ini kan matrik satu kolom, kemudian dua baris.
Ya, baris satunya 3, baris 2-nya 4. U-nya, nah Anda ini di sini di bawah ya, Anda boleh juga nanti menulisnya tuh di atas gitu. Seperti ini ya, ataupun begini juga nggak masalah. U34 ya, kemudian boleh ditulis dalam bentuk peki. Peki itu titik pangkalnya P, titik ujungnya Q, 1, min 2, 0. Ya, ini terdiri dari 3 komponen ya, gitu. Ini biasanya menunjukkan X, Y, Z. Kalau yang 2 berarti X dan Y, begitu ya. U ini nanti vektor dalam R2 atau bidang 2 dimensi, sedangkan yang PQ ini vektor untuk di R3 atau bidang 3 dimensi. Seperti itu ya. Kemudian untuk notasinya boleh dengan alfabet biasa, yang biasa digunakan sebagai vektor itu U, V, W gitu ya. Jadi alfabet yang ada di sekitar U ini. Itu. Oke, jadi Anda boleh menulisnya dalam bentuk U ataupun dalam bentuk PQ 2 titik seperti ini. Kemudian yang kedua, bentuk vektor dalam bentuk baris ya. Nah, ini dalam bentuk baris, ini kan satu baris. Nah, X-nya di sini, kemudian Y-nya di sini. Ini X, Y, Z gitu. Ya, yang ini dinotasikan AB, yang ini dinotasikan V. Boleh bebas-bebas saja. Selanjutnya yang ketiga, vektor ditulis dalam bentuk notasi vektor satuan yaitu IJK ya. Nah, ini vektor satuan nih, pengenalan awal ya. IJK. Nah, I ini untuk X, kemudian yang ini untuk Y, kemudian yang ini untuk Z. Oke, ya, ini kurang begitu terlihat ya. Kalau warnanya hijau. Oke, ini vektor A-nya. Jadi komponen X-nya nanti 3. Komponen Y-nya 2, negatif 2, komponen Z-nya 7. Ya. Nah, 3 ini sama ya untuk menotasikan vektor. Ya, dan tadi juga sebelumnya sudah ditulis dalam bentuk baris. Itu untuk garis ya, kalau biasanya untuk ditampilkan dalam bentuk diilustrasikan ya, dalam bentuk garis. Penjumlahan vektor nanti dalam bentuk garis juga bisa diilustrasikan pakai aturan segitiga dan aturan jajaran genjang nanti ya. Oke, selanjutnya ini kita kenalkan vektor di R2, di R ruang 2 ya. Ruang 2 itu yang membentuk bidang X, Y. Kalau R3 itu membentuk sebuah ruang gitu ya. Ruang itu yang ada X, Y, Z-nya. Oke. Ya, jadi nanti vektor yang terletak dalam satu bidang, nah, di mana mempunyai komponen, hanya 2 komponen, X dan Y, nilai X dan nilai Y. Oke. Ini ilustrasinya, ya. Ini X-nya, kemudian ini Y-nya. Nah, itu. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini titik O, ini adalah ada sebuah vektor ya. Yang ke atas ini vektor. Kemudian ini sumbu X-nya, ini titik P di sini titik Q. Oke, ini O ya. Ini titik A ya, dan titik X, Y-nya. Nah, kemudian kita bisa menjumlahkan O ke P, kan sebuah vektor juga ya, vektor OV nanti ditambah dengan P ke A, nah gitu. Itu adalah OH gitu ya. Jadi ini aturan segitiga ya. Nah, ini misalkan O, ini kan awalnya, ini ujungnya, kemudian disambung gitu ya, disambung ke A dari titik yang ini titik P ya gitu. Nah, jadi kita bisa membuat vektor penjumlahan atau vektor langsung dari O ke A, tidak melewati P lagi. Nah, itu ini adalah
vektor OA ya, gitu ya. Nah, di mana OA itu adalah penjumlahan dari OP dengan PA ya. Oke. Nah, atau boleh juga cara yang kedua, OP ditambah dengan OQ. Nah, ini juga akan mendapatkan OA gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi pakai aturan segitiga di penjumlahan vektornya. Segitiga ya. Nah, yang ini pakai aturan jajaran genjang. Jajar genjang. Nah, jadi caranya gini. Nih, kita kan punya OP di sini ya. Di sini O, kemudian di sini Q. Nah, terus ini dari ujung sini buat garis putus-putus yang sejajar dengan OP, kemudian ini juga buat garis putus-putus sejajar juga dengan OQ. Nah, ini dapat